Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dian Atka dengan NPM 23110 294. Saya di sini akan menjelaskan sistem terdistribusi untuk AI atau machine learning, pelatihan model terdistribusi. Di sini dasar-dasar terdistribusinya, definisinya yaitu sistem yang menggabungkan beberapa node untuk tugas bersama. Jadi dia membagi-bagi ke beberapa node atau untuk tugas bersamanya. Komponen utamanya itu apa saja? Ada node, unit pengolah komputernya, ada jaringan penghubung antar node, ada protokol komunikasinya jangan lupa. Paradigma pemrogramannya itu ada MapReduce, ada Spark, lalu ada latency dan bandwidth-nya. Ini pengaruh pada performa data, uh, waktu antar nodenya, data komunikasi dan waktu komunikasinya, kapasitas serta kapasitas maksimum pengiriman data antar node. Lalu dasar-dasar AI atau ML dan pelatihan model. AI itu adalah bidang yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia atau yang disebut machine learning. Dan deep learning adalah teknik dalam AI untuk belajar dari data. Siklus pelatihan modelnya, prosesnya mencakup pengumpulan data, pemrosesan data, pelatihan model, evaluasi hasil model, tuning dan deployment. Lalu ada model, contohnya regresi untuk prediksi menarik, untuk regresi untuk prediksi numerik, klasifikasi untuk pengungkapan kategori, jaringan saraf, neural network untuk tugas kompleks seperti pengenalan wajah atau bahasa. Algoritma optimisasi itu Descendant itu metode paling umum untuk memperbarui bobot model dengan menurunkan error. Kalau Adam itu versi canggih dari gradient descent yang lebih cepat dan stabil. Lalu ada data parallelism, arsitektur pelatihan model terdistribusi itu ada data parallelism, ada model parallelism dan hybrid parallelism. Manfaatnya apa sih? Itu tentu saja skalabilitas, melatih model besar dengan data yang masif. Ada pengurangan waktu hingga 80%, pengurangan waktu pelatihan model tertentu. Kecepatannya juga cepat, mempercepat proses pelatihan hingga signifikan. Ada efisiensi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan komputerasi terdistribusi. Tantangannya apa aja sih? Itu ada komunikasi, ada sinkronisasi, ada toleransi kesalahan, ada pula keamanan dan privasi datanya. Framework dan platform pelatihan terdistribusi itu ada TensorFlow Distribute, ada PyTorch DDP, ada Apache Spark MLIB, ada AWS, Google Cloud, dan Azure. Studi kasusnya, pelatihan model NLP terdistribusi, ada model transformer besar, pelatihan model seperti BERT atau GPT dengan data yang masif, ada penggunaan TPU, akselerasi hardware khusus untuk kecepatan pelatihan, ada kompresi model, kurangi overhead komunikasi antar node, ada hasilnya juga peningkatan akurasi hingga 5%. Tren masa depan pelatihan terdistribusi ada federated learning, pelatihan data pada dataset desentralisasi, misal perangkat mobile, edge computing, pelatihan di jaringan tepi seperti IoT untuk latensi rendah, algoritma optimisasi, kompresasi, dan optimasi model, ada AutoML terdistribusi, otomatisasi, pelatihan dan penyebaran model cerdas. Jadi kesimpulannya, pada pelatihan model ES sekarang itu sudah tidak bisa lagi mengandalkan satu komputer atau satu GPU saja. Modelnya kebanyakan sudah terlalu besar dan kompleks. Makanya pendekatan pelatihan secara terdistribusi menjadi solusi utama. Dengan membagi tugas ke banyak mesin atau GPU, proses pelatihan ini bisa jauh lebih cepat, efisien, dan tetap bisa menangani dalam jumlah yang masif. Tapi tentu aja tidak semuanya mulus. Tantangannya cukup serius, mulai dari komunikasi antar node yang harus cepat-cepat, sinkronisasi antar mode biar tetap konsisten, sampai soal keamanan data yang jadi semakin penting karena datanya bisa tersebar. Meski begitu, teknologi ini terus berkembang, sistemnya makin
sistemnya itu semakin pintar dan fleksibel. Tren-tren baru seperti federated learning dan pelatihan di edge device kayak seperti IoT atau HP kita itu bikin pelatihan itu membuat pelatihan AI makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Intinya pelatihan terdistribusi bukan cuma soal kecepatan, tapi soal membuka jalan baru buat AI lebih inklusif, adaptif, dan siap dipakai di mana saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.